Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, kita lihat cryptocurrency market turun 0,04%. Jadi kalau garis besarnya bisa dibilang baik lagi, belum kemana-mana, masih daerah situ-situ saja. Nah, mungkin banyak yang protesnya, aduh kok market boring banget ya, nggak naik, nggak turun. Tapi sering kali ada orang yang bilang, justru kita make money saat market sedang boring. Gitu ya, jadi apa itu maksudnya? Maksudnya adalah akumulasi. Bisa saja ini adalah periode akumulasi. Oke, kita lihat pertama Bitcoin. Di mana kita lihat dia sebenarnya semakin mendekati dengan satu skenario elite wave yang gue udah sering bilang berkali-kali ya, bahwa ini memang menjadi wave kelima. Nah, ini terkonfirmasi bisa jadi wave kelima kalau gimana? Kalau dia sudah tembus dari 3 sini, wave 3. Kan 4, sekarang lagi mulai menuju nih, kelihatannya lagi mau berjalan wave 5-nya. Kalau dia sudah tembus wave 3, ya berarti sudah terbukti bahwa ini adalah indeed memang wave 5. Tinggal masalah panjangnya saja. Apakah setengah dari wave 3 atau sama dengan wave 1. Kalau di wave 1 berarti kita kemarin lihat kan, kurang lebih itu di 44% lah. Ya, anggaplah kita biar gampang 40% aja ya. Berarti kalau 40% dari sini ada di sekitar 60 ribuan gitu loh. Jadi apabila ini sama dengan wave pertama, harga Bitcoin ya dengan teori elite waves ini menjadi 61 ribuan gitu ya. Nah, apakah ini pasti terjadi? Enggak. Tapi kalau secara bentuk cukup cukup meyakinkan. Bentuknya semakin mendekati dengan wave kelima gitu ya. Wave 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dan kalau kita lihat di 4 hour chart-nya, Bitcoin sebenarnya kemarin sudah berhasil menembus lagi EMA 200 ya. Dan bahkan kemarin sempat menyentuh 40 berapa nih ya? 48.770. Ya, semakin dekat ke 49.000. Tapi turun lagi. Nah, kalau kita lihat dia sekarang sedang lagi berjuang nih mempertahankan EMA 200-nya. Dan kalau kita lihat channelnya pun ini semakin kecil, ada nggak peluang kemungkinan riding the upper band? Ada. Dan apabila itu terjadi, ini sangat bagus untuk Bitcoin. Jadi untuk Bitcoin yang dia perlukan adalah dia bisa breakout dengan cara riding the upper band. Itu ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin. Oke guys, Solana. Ternyata Solana breakout lagi ke atas. Dimana kita lihat ini sebenarnya sering terjadi kayak gini ya. Dimana satu cryptocurrency punya momentum kuat, lalu overextended, belum koreksi-koreksi, akhirnya koreksi dan melakukan hal ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara teknikalnya berarti Solana demand untuk naiknya masih cukup tinggi. Tapi ya seperti yang gue bilang, para technical traders nggak mau beli saat harga sedang begini nih, terus naik tanpa koreksi. Mereka akan minta dulu koreksi di mana. Kita butuh pijakan untuk naik lagi. Dan kalau kita lihat di sini, ya ini bisa dibilang mungkin salah satu konfirmasi. Itu ya, untuk Solana lanjut lagi ke atas. Nah, buat kalian yang para konservatif, mungkin sudah buka posisi gitu ya. Tapi baik lagi, kalau gue buka posisi sendiri pun di Solana bukan untuk di trade ya, bukan untuk trade, tapi untuk long term investment. Jadi andaikan sampai dia konsolidasi dari sini ya gue gak akan panik gitu ya. Dan ya overall harusnya gini sih, investment di cryptocurrency jangan sampai kita pikir untuk sangat short term gitu, karena cryptocurrency market is very volatile, sangat volatile dibandingkan dengan market-market lainnya gitu ya. Dan kalau buat kalian yang lebih agresif, selamat kalian sudah mengambil saat masuk ke Bollinger. Sudah profit berapa persen ya berarti ya dari sini? Udah 12%. Gitu ya. Walaupun sebenarnya ya posisi gua di sini pun bukan untuk trade ya. Gua nggak tutup posisi gua. Gua ini untuk nambah aja gitu, untuk nambah posisi Solana gua untuk long term gitu. Dan satu lagi, komen tuh sangat welcome. Tapi kalau bisa kalau sampai ada komen misalnya kayak, oh ini Solana akan harga segini atau wah Solana akan jatuh dulu ke segini. Pakai argumennya apa? Ya apakah teknikal kah? Lu bisa kasih lihat chart lu, atau lu bisa lihat berita tertentu, lu kasih gitu. Jangan cuma ngomong, oh harga akan jatuh sampai segini. Ya maksudnya itu nggak useful gitu loh. Kalau cuma ngomongnya akan jatuh sampai sini. Kalau ditanya kenapa? Nggak tahu gitu. Ya itu jadi cuma bikin orang bingung gitu ya. Jadi boleh, sangat boleh sekali komentar mengenai prediksi akan kemana. Tapi coba di-attach juga argumennya apa gitu, bisa sampai ke situ.
ya. Jadi kurang lebih itu untuk Solana, dan apabila kalian mau ambil posisi lagi, gue sih lebih prefer apabila dia mungkin gini, kalau buat yang konservatif ya, buat yang konservatif lebih baik lu tunggu sampai MA20-nya ini cross dengan MA50 dan lu beli di pantulan ya 20 gitu ya, kalau mau lebih konservatif. Oke, jadi kurang lebih itu untuk Solana. Oke, dan untuk Cardano, kita bisa lihat Cardano masih di situ-situ saja. Walaupun support dari Fibo ini menahan, kita bisa lihat ya, jelasnya tertahan. Sudah berapa banyak wick ke dalam sini. Tapi balik lagi, belum ada breakout ke atas gitu ya. Kalau kita lihat di 4 hourly chart, kemarin sebenarnya sudah ada sedikit pantulan, tapi tertahan lagi MA20 di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat secara short term, sebenarnya Cardano ini cukup bearish lah masuknya. Kenapa? Karena lihat, head and shoulders. Walaupun bentuknya sedikit aneh, tapi masih masuk head and shoulders ya. Nah, jadi kalau secara short term, mungkin saja ada peluang Cardano untuk turun gitu ya. Masuk mungkin ke daerah si support Fibo ini. Apakah pasti? Enggak. Tapi secara static bisa dibilang kalau head and shoulders biasanya akan ada kecenderungan untuk turun gitu ya. Nah, kalau sampai turun bisa ketahan sama siapa? Ketahan dengan EMA 50 daily yang warna biru ini yang sekarang ada di harga $2 lebih 29 sen. Oke. Jadi mungkin saja bisa turun tapi ternyata EMA 50 lebih kuat. Gitu ya. Jadi kalau kalian yang beli Cardano untuk jangka panjang sih ya santai-santai saja gitu. Tapi kalau buat kalian yang short term dan mau basically buy Cardano untuk jarak yang pendek ya gue nggak terlalu saranin deh karena head and shoulders ini ya. Oke, jadi itu kurang lebih untuk Cardano. Dan remember ini semua bukan financial advice, ini semua bersifat edukasi ya. Manage your risk. Oke, Avalanche kita bisa lihat dia tetap bertahan di 70 dolaran. Kalau kita bisa lihat sebenarnya movement dari EFX ini cukup kuat ya. Kalau kita lihat di kemarin ini dia tertahan dengan Bollinger di daily-nya ya. Dan kalau for hourly chart kita bisa lihat bahwa 20 ini masih menjadi support yang cukup kuat untuk Avalanche. Tapi kalau gue buat pribadi gue sendiri ya, gue belum akan nambah posisi lagi. Kenapa? Karena ya satu lagi ya kita lihat di daily-nya sudah semakin overextended. Di sini ya kita lihat udah 34% extensionnya dari MA20. Gue akan mungkin lebih nyaman apabila dia sudah lebih dekat lah dengan MA50. Jadi tunggu, mungkin dia bisa konsolidasi dari sini dulu, dan mungkin juga koreksi turun ke bawah sedikit mendekati MA20 ya. Jadi preferably untuk AVAX dia ada koreksi dulu. Tapi buat kalian yang mau agresif bermain ya bisa saja. Seperti yang gue bilang, pantulan 20 di pantulan di MA20 di H4 ya. Seperti ini contohnya. Di harga kalau kemarin tuh di 55 gitu. Tapi jangan beli 55 ya. Nggak maksudnya ini pantulan di MA20 yang warna hijau ini ya. Gitu. Itu untuk yang lebih agresif. Oke, untuk BNB masih struggling ya kalau kita lihat. Kemarin dia berusaha untuk mendekati MA50 tapi kita lihat reaksinya dia jadi weak, ketahan ya. Jadi guys, ini week ini tuh harus kita perhatikan juga. Karena ada banyak orang yang kadang-kadang berpikir, oh yang penting ini aja, merah atau hijau gitu ya. Tapi nggak, week ini tuh pengaruh. Kalau kita lihat ada week seperti ini, berarti apa? Buyer mulai dari sini. Ini open candle. Sempat naik sampai harga segini, lalu turun lagi dan close di jam 7 di sini. Berarti artinya apa? Buyer sempat berkuasa lah dalam tanda kutip. Berkuasa sebentar, naik, tapi tertahan MA50. Akhirnya apa? Bayarnya kalah, sellernya menang. Jadi setiap candle ini adalah pertarungan antara buyer dan seller. Makanya kenapa kalau lu lihat di Amerika itu kan ada patung banteng gitu ya. Dia tuh lagi lawan siapa sih? Dia lawan bear gitu loh. Jadi bull lawan bear. Setiap candle ini adalah representasi dari pertarungan antara bear dengan bull. Siapa yang menang? Kalau dalam kondisi seperti ini, berarti yang tertekan siapa? Bull. Kalau seperti ini, siapa yang tertekan? Ya, lo harus belajar gitu untuk bisa lihat pola candle itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat di pola candle si Binance ini, berarti 50 ini menjadi resisten. Tadinya support kan nih? Nih, tadinya support. Dia bertahan nih. Set, tapi turun tembus. Sekarang, MA50 yang tadinya support di sini, malah menjadi resisten. Nah, itu yang seringkali disebut
becomes support, support becomes resistance. Itu yang terjadi di ya basically apa ya, teori support resistance gitu. Bisa dengan Fibo, bisa dengan MA dan lain-lain. Oke, jadi untuk Binance kurang lebih seperti itu. Kalau buat kalian mungkin ya nambah posisi di Binance, ya bisa dibilang nih sedang pola akumulasi lah ya. Kalian bisa aja tambah sedikit-sedikit di daerah sini. Tapi ingat untuk long term ya. Kalau buat short term, ini jujurnya setupnya nggak bagus kalau buat short term ya. Oke, dan untuk Ethereum dia sebenarnya cukup mirip dengan Binance, dimana bedanya kalau Binance itu di EMA 50 dia strugglingnya, Ethereum struggling di EMA 20. Kemarin berhasil tembus dan sempat bereaksi sebagai support, tapi ketembus lagi turun dan sekarang malah jadi resisten lagi. Kalau di Ethereum kasusnya 20 ya, kalau di BNB 50. Nah, PR-nya apa untuk Ethereum? Ethereum harus berhasil lagi reclaim MA20 di daily. Ya, yang sekarang di harganya itu 3.556 dolar. Dia harus bisa trade di atas itu terus. Dan secara konsisten membuat MA20 ini menjadi support. Contohnya gimana sih MA20 menjadi support? Seperti ini nih. Jadi support kan? Jadi support. Nah, ini gagal. Nah, ini kembali lagi menjadi support, naik. Jadi harus membuat si MA20 ini menjadi support. Atau kasarnya gini, ini candle-candle semua harus di atas si 20 nih, di atas garis hijau ini. Itu close-nya harus di atas itu terus. Jadi buat kalian sebenarnya yang mungkin untuk long term bisa saja ambil posisi di sini. Kenapa? Karena menurut gua ini adalah satu price range akumulasi gitu ya. Nah, tapi kalau lu untuk short term ya gua sih belum saranin. Kenapa? Karena ya baik lagi saat dalam masa konsolidasi ini risk reward ratio itu kurang bagus biasanya untuk short term trading. Berbeda dengan kalau misalnya lagi jelas nih trennya kemana. Trennya lagi bullish ke atas, mantulnya enak semua, nah itu lebih enak untuk kita bikin short term trade. Tapi kalau dalam pola seperti ini lebih baik akumulasi untuk jangka panjang. Itu ya. Jadi kurang lebih untuk Ethereum seperti itu. Tapi ingat, ini semua bukan financial advice, ini semua pure education. Dan jangan lupa untuk do your own research. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.